Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Alia Sinta, Fatih Hatun Nazifah, Musyafa Mubarak, dan Zufri Naufal akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai Islamic World View, Trigulasi Tuhan, Manusia, dan Alam. Islamic World View diartikan sebagai cara pandang Islam terhadap realitas. Worldview adalah motor bagi perubahan sosial, asas bagi pemahaman realitas, dan asas bagi aktivitas ilmiah. Islamic worldview menurut Syed Nauqid Al-Attas, pandangan Islam tentang realitas dan kebenaran yang nampak oleh mata hati kita dan yang menjelaskan hakikat wujud, oleh karena apa yang dipancarkan Islam adalah wujud yang total. Trigulasi Tuhan, manusia, dan alam. Trigulasi Tuhan, dalam diri manusia terdapat dorongan kuat untuk mengakui keterbatasan di alam dan mengakui eksistensi sesuatu yang lain di luar dirinya untuk menutupi kelemahan tersebut, yang dalam doktrin Islam sering disebut dengan nafs uluhiyat. Oleh karena itu, pencarian Tuhan merupakan upaya yang telah dilakukan manusia sejak beribu-ribu tahun sebelum Masehi. Bakhtiar mengatakan para filosof berargumentasi bahwa alam semesta adalah akibat, sedangkan setiap akibat tentu memiliki sebab. Sebab adanya alam semesta ini lebih wajib adanya daripada akibat dan sekaligus mendahului alam, karena sebab dari alam semesta itulah yang merupakan sebab utama, yaitu Tuhan. Sedangkan masyarakat teologis berargumentasi bahwa alam semesta ini memiliki tujuan dan evolusinya. Lalu yang kedua, manusia. Manusia diciptakan dari saripati tanah. Dari segi asal-usul manusia yang bersifat turunan, manusia berkembang secara biologis melalui pasangan laki-laki dan perempuan. Manusia pada dasarnya memiliki sifat fitrah. Konsep fitrah menunjukkan bahwa manusia membawa sifat dasar kebajikan dengan potensi iman dan kepercayaan terhadap keesaan Tuhan atau tauhid. Socrates mengatakan, belajar yang sebenarnya adalah belajar tentang manusia. Manusia itu sendiri menurut Plato memiliki 3 elemen, yaitu roh, nafsu, dan rasio. Menurut Islam, dalam Al-Quran dikatakan manusia terdiri dari 3 unsur. Pertama adalah unsur jasmani atau material. Kedua adalah unsur akal yang digunakan sebagai alat berpikir. Ketiganya jasmani, akal, dan roh adalah sama pentingnya untuk dikembangkan. Konsep dasar tentang manusia seperti dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis menggambarkan hakikat manusia yang memiliki asal-usul yang baik, memiliki asal-usul yang satu, dan melahirkan konsep persamaan, merupakan ciptaan Tuhan berupa fisik dan ruh. Sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia, memiliki sifat dasar baik dengan potensi keyakinan tauhid, membawa amanat Tuhan dan mempertanggungjawabkannya, bertujuan sebagai pengabdi kepada Tuhan, memiliki keterbatasan dan memerlukan pendidikan. Poin yang ketiga yaitu alam. Alam secara bahasa berarti segala hal yang menjadi tanda bagi suatu perkara sehingga dapat dikenali. Secara istilah, alam berarti segala sesuatu yang mewujud selain Allah, yang dengan ini Allah dapat dikenali dari segi nama maupun sifatnya. Segala sesuatu selain Allah itulah alam yang sederhana. Alam tersusun dari materi dan bentuk di langit dan di bumi. Setelah Allah ciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan jagat raya ini. Salah satu dari ciptaan Allah yang disempurnakan perwujudannya adalah bumi, yang merupakan lokasi hunian bagi makhluk hidup. Selanjutnya diciptakan pula makhluk-makhluk yang akan mengisi bumi dan langit atau ruang yang terdapat di bumi. Alam diciptakan Allah tidak secara bersamaan. Dalam penciptaannya terjadi proses yang menunjukkan bahwa ada yang lebih dahulu diciptakan dan ada yang diciptakannya belakangan. Semua itu menunjukkan adanya kronologi dari penciptaan. Dan Allah menghamparkan bumi agar terasa nyaman sebagai tempat tinggal semua makhluk.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.